Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Karena seringnya pulang larut malam, Abu Nawas selalu diomeli oleh sang istri. Tapi namanya saja Abu Nawas, bukannya kapok malah semakin menjadi-jadi. Ia bahkan pulang ketika waktu menjelang subuh. Hal ini membuat sang istri sangat emosi. Hingga pada suatu malam ketika Abu Nawas pulang ke rumah, sang istri ngomel-ngomel tiada henti, yang pada akhirnya Abu Nawas pun diusir keluar. Karena cuaca pada malam itu sangat dingin, Abu Nawas memutuskan pergi ke rumah Hamid. Tujuannya adalah untuk numpang menginap. Ketika dalam perjalanannya, tiba-tiba di tempat yang gelap, ia menemukan sebuah botol yang unik. Botol apa itu? Kenapa bisa gerak-gerak sendiri? Tanya Abu Nawas dalam hati. Karena penasaran, ia pun segera mengambilnya. Dan ketika tutup botolnya dibuka, muncullah sosok jin yang menakutkan. Sontak Abu Nawas terperanjat kaget melihatnya. Jin itu pun lalu berkata, "Wahai Tuan, jangan takut, aku tak akan menyakitimu. Aku justru akan berterima kasih padamu. Sebagai balasannya, aku akan mengabulkan satu permintaan." Mendengar hal itu, rasa takut Abu Nawas berubah menjadi kebahagiaan. Baik, aku ingin menjadi kaya Tuan Jin," ucap Abu Nawas. "Maaf, kalau soal harta aku tak bisa mengabulkannya, sebab aku sendiri adalah jin yang miskin," balas jin tersebut. "Waduh, payah. Lalu apa yang bisa aku andalkan darimu?" tanya Abu Nawas kecewa. "Jangan khawatir Tuan, kau bisa memintaku untuk menyelesaikan masalahmu," jawab jin tersebut. "Apa contohnya?" tanya Abu Nawas. "Contohnya adalah apabila ada yang sering berbuat jahat sama kamu, aku bisa membuat orang itu menjadi takut kepadamu dan tidak akan lagi berani macam-macam," jelas jin tersebut. "Wah, kebetulan sekali kalau begitu. Aku tiap hari diomeli sama istriku. Pergilah ke rumahku dan buat agar istriku menjadi penurut dan tidak berani lagi memarahiku," pinta Abu Nawas. "Baik Tuan Abu, perintah Tuan akan saya laksanakan." Kemudian pergilah jin tersebut ke rumah Abu Nawas. "Nah, begini kan enak. Aku bisa pulang ke rumahku lagi. Lebih baik aku tunggu di sini saja. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya," pikir Abu Nawas. Namun tidak berselang lama, jin itu kembali dengan berlari terkopoh-kopoh. Wajahnya terlihat ketakutan. "Tolong buka tutup botol itu, biar aku kembali masuk ke dalamnya," kata jin tersebut. "Memangnya apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku tadi ke rumahmu dengan menyamar sebagai dirimu. Belum juga masuk ke dalam rumah, istrimu sudah ngomel-ngomel. Ketika aku membentaknya, dia justru lebih galak dariku. Aku tidak menyangka manusia zaman sekarang lebih menakutkan dari jin. Aku kapok telah keluar dari botol. Sekarang tolong bukalah tutup botol itu, biarkan aku masuk ke dalamnya. Meskipun terpenjara, tapi setidaknya aku merasa nyaman," kata jin itu memohon. "Dasar kau jin pengecut, bukannya membantu malah menambah masalah," gerutu Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawan kumpul di warung. Kala itu suasana sangat membosankan, dan untuk membuatnya jadi seru, Abu Nawas melontarkan sebuah teka-teki. "Hai kawan, sesuatu apa yang paling rapuh sehingga bila menyebut namanya saja bisa menjadi pecah?" tanya Abu Nawas. "Hadiah apa yang akan kami dapatkan bila kami bisa menebaknya?" tanya kawan-kawannya. "Jika kalian bisa menebaknya, aku akan mentraktir kalian semua," jawab Abu Nawas. Mereka pun mulai berpikir keras untuk mencari jawaban. Abu Jahil yang kala itu ikut berkumpul juga tampak berpikir dengan serius. Namun sudah 1 jam berlalu, mereka belum juga menemukan jawabannya.
Abu Jahil pun merasa penasaran. "Hei Abu Nawas, mana ada sesuatu yang rapuh bila disebut namanya saja bisa pecah? Kalau disentuh bisa pecah, itu mungkin ada. Sepertinya teka-tekimu tidak masuk akal," kata Abu Jahil. "Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu," ledek Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil agak sedikit emosi. "Coba beritahu aku, apa jawabannya? Aku kira itu tidak mungkin ada. Kalau jawabanmu masuk akal, aku akan memberimu 10 dinar. Tapi kalau ternyata tidak masuk akal, kau harus mentraktir kita semua dan juga memberiku 10 dinar, tantang Abu Jahil. "Baik, aku setuju," balas Abu Nawas. Jawabannya adalah kesunyian. Kesunyian akan pecah oleh suaramu saat menyebutkan namanya, jelas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat Abu Jahil tak bisa membantahnya. Ia pun dengan berat hati memberikan 10 dinar kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid tampak tersenyum-senyum sendiri. Pasalnya, ia baru saja membaca buku kisah Raja Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman mempunyai bawahan yang sanggup memindahkan istana Ratu Balqis. Dalam benaknya berhayal, alangkah asiknya bila istanaku dipindah di atas gunung. Aku bisa menikmati pemandangan negeriku dari atas. Tapi siapa juga yang sanggup melakukannya? Tanya sang raja dalam hati. Tidak lama kemudian, ingatannya tertuju pada Abu Nawas. Aku punya ide untuk menjerat Abu Nawas. Aku akan menyuruh dia untuk memindahkan istanaku. Pasti dia tidak akan sanggup. Dengan begitu aku punya alasan untuk menghukumnya, ucapnya dalam hati penuh kegirangan. Sang raja lalu memerintahkan para prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu prajurit berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, Paduka yang mulia memerintahkan engkau untuk menghadap ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang sedang istirahat kaget mendengar perintah itu. Namun karena ini adalah titah Paduka Raja, Abu Nawas mau tidak mau harus mematuhinya. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Paduka Raja. "Ada gerangan apa tiba-tiba Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Sang raja menjawab, "Kamu kenapa terlihat gugup begitu wahai Abu Nawas? Kemarilah, duduk di sampingku." Abu Nawas pun melangkahkan kakinya mendekati sang raja dan duduk di sampingnya. Sang raja kembali berkata, "Begini Abu Nawas, saya telah membaca kisah tentang Raja Sulaiman yang sangat menakjubkan. Di antaranya memindahkan istana Ratu Balqis di hadapannya. Setelah membaca kisah itu, saya jadi punya keinginan untuk memindahkan istana ini di atas gunung, supaya saya bisa menikmati pemandangan negeriku dari atas. Dan tujuan saya memanggilmu kemari adalah untuk memerintahkanmu melakukannya." "Maksud Paduka Raja, saya disuruh memindahkan istana Paduka ke atas gunung?" tanya Abu Nawas heran. "Iya, betul Abu Nawas. Saya tahu kamu adalah orang yang cerdik. Kamu pasti bisa melakukannya. Tapi kalau kamu gagal, maka kamu akan menerima hukuman," ucap sang raja. Abu Nawas pun mengeluarkan keringat dingin dan menelan ludah mendengar perintah itu. Bagaimana mungkin ia sanggup melakukan pekerjaan yang mustahil? Ini pasti hanya jebakan Paduka Raja untuk menghukumnya. Setelah lama berpikir, akhirnya dengan terpaksa Abu Nawas menerima titah Paduka Raja. "Baiklah Abu Nawas, saya kasih waktu sebulan untuk bisa menyelesaikannya," kata sang raja. Abu Nawas lalu pulang ke rumah dengan muka pucat pasi. Hari-hari pun berlalu, Abu Nawas masih belum menemukan ide. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar bisa lepas dari jebakan Paduka Raja. Angan-angannya terus melayang mencari cara untuk memecahkan masalahnya. Tiba-tiba terlintas di benaknya ide yang cemerlang. Abu Nawas gembira bukan kepalang.
Ia pun langsung ke istana menghadap Paduka Raja. "Belum 1 bulan, tapi kamu sudah menghadap kepadaku. Apakah kamu akan memindahkan istanaku sekarang juga?" tanya sang raja kepada Abu Nawas. "Tidak, Paduka yang mulia, bukan sekarang," jawab Abu Nawas. "Lalu ada tujuan apa kamu menghadapku?" tanya sang raja kembali. "Saya mempunyai usul demi memperlancar tugas hamba ini," kata Abu Nawas. "Dengan senang hati saya akan mendengarkan usulanmu itu," jawab sang raja. "Begini Paduka yang mulia, sebentar lagi kan hari raya Kurban, di mana hari itu adalah hari yang suci bagi umat Islam. Saya akan memindahkan istana Paduka bertepatan dengan hari raya Kurban," kata Abu Nawas menjelaskan. "Saya sangat setuju dengan usulanmu itu," balas sang raja. "Tapi ada syaratnya Paduka yang mulia," ujar Abu Nawas. "Apa itu syaratnya?" tanya sang raja. "Paduka yang mulia harus menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan kepada fakir miskin," pinta Abu Nawas. "Baiklah, kalau usulmu cuma itu, maka aku setujui," jawab sang raja. Mendengar permintaannya dikabulkan, Abu Nawas lalu pulang dengan penuh gembira. Hari yang ditunggu pun tiba. Gema takbir berkumandang menyambut datangnya hari suci Idul Adha. Sementara Paduka Raja dan seluruh jajaran menterinya telah berkumpul di depan istana menanti kedatangan Abu Nawas. Tak lama kemudian nampak Abu Nawas berjalan menuju ke arah mereka. Mereka penasaran apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Ada yang beranggapan jangan-jangan Abu Nawas memang mempunyai ilmu sakti. Setelah Abu Nawas berdiri tepat di depan istana, ia bertanya kepada sang raja, "Wahai Paduka Raja, apakah semua orang sudah meninggalkan istana?" Sang raja menjawab, "Sudah Abu Nawas, semua orang sudah saya perintahkan untuk keluar." "Baguslah, kalau begitu saya akan memindahkan istana Paduka," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu jongkok dengan posisi seolah akan memindahkan istana. Semua menteri istana sempat berdecak kagum melihat tingkah Abu Nawas. Setelah sekian lama ditunggu, Abu Nawas masih saja dengan posisi yang sama. "Hai Abu Nawas, apalagi yang kau tunggu? Kenapa kamu tidak segera memindahkan istanaku?" tanya sang raja. "Ini saya sudah siap dari tadi Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu? Yang aku lihat kamu masih terdiam seperti itu dari tadi," tanya sang raja kembali. "Paduka yang mulia kan menyuruh saya memindahkan istana. Ini saya sudah siap menunggu orang-orang meletakkan istana ke atas pundak saya. Setelah itu saya akan memindahkan istana ini ke gunung sesuai dengan perintah Paduka," jawab Abu Nawas dengan senyum yang lebar. Tentu saja tidak ada yang mampu mengangkat istana ke pundak Abu Nawas. Meskipun seluruh rakyat dikumpulkan, juga tidak ada yang mampu. Mendengar jawaban itu, Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Walhasil, Abu Nawas kembali lolos dari jebakan sang raja. Kisah selanjutnya. Meskipun berulang kali gagal membalaskan dendamnya, Abu Jahil selalu mencari cara supaya bisa mengalahkan Abu Nawas. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Mungkin satu-satunya cara adalah aku harus menjadi prajurit istana. Dengan begitu Abu Nawas pasti akan takut kepadaku." Ternyata niatan Abu Jahil ini bukanlah omong kosong. Ia pun mendekati penasehat istana dan memberikan beberapa hadiah. Tentu saja penasehat istana dengan senang hati menerimanya. Akhirnya keduanya pun menjadi akrab. Hingga pada suatu ketika Abu Jahil berkata, "Aku ingin jadi prajurit istana, bisakah kau membantuku? Nanti aku akan memberimu hadiah lebih banyak lagi." Penasehat istana membalas, "Tentu saja bisa Abu Jahil, kamu jangan khawatir." Tidak butuh lama,
Abu Jahil pun menjadi prajurit istana. Dan atas rekomendasi penasehat istana, dalam kurun waktu 2 bulan, Abu Jahil diangkat menjadi komandan prajurit. Disinilah rencana Abu Jahil kepada Abu Nawas mulai dilancarkan. Ia bersama anak buah prajuritnya mendatangi perkebunan milik Abu Nawas. Sesampainya di sana, tampaklah Abu Nawas sedang menyirami kebun tanamannya. Melihat kedatangan Abu Jahil, Abu Nawas pun menjadi kaget. Apalagi penampilan Abu Jahil kali ini mengenakan seragam komandan prajurit. "Wah, sekarang kau hebat sekali Abu Jahil. Saya ikut bangga melihatnya," kata Abu Nawas. "Diam kau Abu Nawas," bentak Abu Jahil. "Aku kesini untuk memeriksa kebun kamu, karena disinyalir kau menanam pohon ganja," terang Abu Jahil. Tanpa permisi, Abu Jahil mengacak-acak perkebunan Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya terdiam dan tak berkutik. Setelah puas merusak kebun Abu Nawas, Abu Jahil lalu menghampirinya. "Di mana lagi kebun milikmu?" tanya Abu Jahil dengan nada membentak. "Ada di sebelah sana, tapi tolong jangan pergi ke sana," jawab Abu Nawas. Dengan sombongnya, Abu Jahil menunjukkan rencananya. "Lihat rencana ini, aku adalah komandan prajurit, aku punya kuasa dan aku berhak melakukan apa saja. Kau paham?" bentak Abu Jahil. Abu Nawas pun terdiam dan meminta maaf kepada Abu Jahil. Tak lama setelah Abu Jahil memasuki kebun tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan seperti orang panik. Rupanya Abu Jahil sedang dikejar beruang besar. Ia berlari sambil teriak ketakutan. Melihat hal itu, Abu Nawas pun ikut berteriak, "Rencana Anda, tunjukkan rencana Anda." Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, rumah Abu Nawas disatroni kawanan perampok. Perampok tersebut berjumlah 4 orang dan kesemuanya membawa senjata tajam. Abu Nawas yang merasa ketakutan diam-diam menyelinap keluar dan berlari menuju pos penjagaan. Rupanya di sana ada Abu Jahil dan beberapa anak buahnya sedang berjaga. "Wahai Abu Jahil, tolong saya, di rumahku ada kawanan perampok," kata Abu Nawas memberitahu. "Maaf, saya ada tugas istana. Ada urusan yang lebih penting yang harus aku kerjakan," jawab Abu Jahil. "Kalau begitu, perintahkan anak buahmu untuk menangkap perampok di rumahku," pinta Abu Nawas. "Tidak bisa, semua prajurit juga sedang sibuk," balas Abu Jahil tak peduli. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah, nanti aku urus sendiri." Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkannya. Tak berselang lama, Abu Nawas kembali mendatangi pos penjagaan. "Ada apa lagi?" tanya Abu Jahil. "Perampoknya sudah aku bunuh semua, jadi aku tak perlu lagi bantuanmu." Mendengar hal itu, Abu Jahil pun kaget. Tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah rencana jahat. "Kenapa kau membunuh mereka? Apakah kau diancam? Atau kau diserang oleh mereka?" tanya Abu Jahil. "Tidak, aku hanya tak ingin mereka mencuri barang-barang di rumahku," jawab Abu Nawas. "Itu kan tidak boleh, kau akan dihukum atas perbuatanmu," balas Abu Jahil. "Ini kesempatanku untuk memenjarakan Abu Nawas," batin Abu Jahil. Maka berangkatlah Abu Jahil sendirian mendatangi rumah Abu Nawas. Ia berniat memeriksa keadaan mayat kawanan perampok. Sesampainya di sana, ternyata kawanan perampok masih hidup. Mereka tampak sedang melakukan aksinya. Dan begitu mereka melihat kedatangan Abu Jahil, mereka menjadi panik dan menyerang Abu Jahil. Mendapat serangan bertubi-tubi, Abu Jahil pun berteriak minta tolong. Segera saja para anak buahnya datang untuk menolongnya. Kawanan perampok itu lalu kabur dan tak jadi merampok rumah Abu Nawas.
Sementara Abu Jahil yang menahan rasa sakit berkata kepada Abu Nawas, "Aku kira kau bilang kau sudah membunuh mereka." Abu Nawas membalas, "Aku kira kau bilang tak ada prajurit yang bisa datang." Kisah selanjutnya. Dikisahkan, di kampung Abu Nawas ada seorang pemuda yang suka iseng dan berbuat usil. Hampir semua orang pernah merasakan apes dikerjai oleh si pemuda. Dan yang membuat warga kesal, si pemuda sama sekali tidak punya sopan santun. Jangankan kepada yang lebih muda, kepada yang lebih tua saja ia berani berbuat usil. Si pemuda tidak peduli, baginya yang penting membuat dirinya puas dan tertawa. Suatu kali si pemuda merasakan suntuk. Ia pun memutuskan jalan-jalan keliling kampung untuk menghilangkan rasa suntuknya. Saat ia sedang asik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat sosok orang tua sedang berjalan dengan menggunakan tongkat di tangannya. Orang tua tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Maka terbesitlah di benak si pemuda untuk mengerjai Abu Nawas. Ia pun mengikuti kemana Abu Nawas pergi. Dan ternyata Abu Nawas berhenti di sebuah warung tempat ia biasa nongkrong. Abu Nawas lalu duduk membaur bersama kawan-kawannya. Si pemuda segera saja menghampiri Abu Nawas. "Saya perhatikan kakek berjalan lambat, padahal kakek kan menggunakan tongkat," tanya si pemuda. Melihat kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan bertanya tanpa permisi sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Saya ini kan sudah tua, jadi wajar kalau jalannya lambat. Beda dengan kamu yang masih muda," jawab Abu Nawas. "Iya benar kek, kakek sudah terlihat sangat tua. Kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda. Abu Nawas tersentak dengan pertanyaan tersebut. Begitu juga dengan orang-orang di sampingnya. "Maaf anak muda, bisa kamu jelaskan apa maksud pertanyaanmu tadi?" pinta Abu Nawas dengan serius. "Begini kek, kalau kakek mati, saya mau titip surat buat ayah saya. Ayah saya telah mati beberapa tahun yang lalu," ujar si pemuda dengan tertawa. Abu Nawas tentu saja menjadi kesal dengan ucapan si pemuda. Tapi Abu Nawas tahu kalau sampai ia menunjukkan kekesalannya justru akan membuat si pemuda tertawa puas karena berhasil mengerjai dirinya. Abu Nawas tetap akan menjawab permintaan tersebut, namun dengan kalimat yang penuh makna. "Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaanmu. Tapi saya mohon maaf, dengan sangat terpaksa saya tidak bisa memenuhi permintaanmu wahai anak muda," kata Abu Nawas. "Kenapa kek? Apakah kakek keberatan? Suratnya nanti saya selipkan di kain kafanmu," ucap si pemuda mencoba meledeknya kembali. "Bukan masalah itu, sebab kalau saya nanti mati, saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir anak muda, saya punya solusinya. Lebih baik kau pergi saja ke negara Mesir. Nanti surat yang akan kau berikan kepada ayahmu, kamu bisa titipkan sama Fir'aun. Dia pasti tahu alamatnya," balas Abu Nawas. Spontan saja ucapan Abu Nawas ini mengundang gelak tawa orang-orang di sana. Mereka tak henti-hentinya tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si pemuda mukanya mendadak berubah pucat karena menahan malu. Ia pun langsung meloyor pergi meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas yang terkenal cerdik juga terkenal dengan sifat dermawannya. Setiap ada kawan yang datang ke rumah, Abu Nawas selalu mengajaknya makan bersama. Namun sayang, kedermawanan Abu Nawas ini justru dimanfaatkan oleh kawan-kawannya yang rakus. Ketika mereka merasakan lapar, mereka mendatangi rumah Abu Nawas berpura-pura ingin bersilaturahmi. Tentu saja
Abu Nawas menyambutnya dengan hangat dan mengajak mereka untuk makan bersama. Semakin hari, semakin banyak kawan yang datang, sehingga membuat Abu Nawas mulai menyadari kalau dirinya hanya dimanfaatkan. Hingga akhirnya muncullah sebuah ide untuk mengerjai mereka. Suatu hari, saat kawan-kawan Abu Nawas datang, ia segera pergi ke belakang rumah, sementara mereka menunggu di ruang tamu. Kemudian Abu Nawas memasukkan beberapa batu ke dalam panci dan dimasaknya di atas tungku. "Dia pasti sedang masak makanan yang lezat," bisik salah satu dari mereka. "Kalau setiap hari seperti ini, kita bisa makan gratis selamanya," timpal lainnya. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas datang dengan membawa nampan dan diletakkan di atas meja. Lalu saat salah satu dari mereka membuka nampan tersebut, ternyata isinya air kuah bercampur batu. Mereka pun heran dan bertanya kepada Abu Nawas, "Isinya kok batu, Abu Nawas?" Abu Nawas membalasnya dengan berkata bahwa kehadiran dan persahabatan adalah yang paling utama, bukan makanan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan sebelumnya pernah ada hakim yang selalu minta suap. Namun oleh Abu Nawas, hakim tersebut dibuatnya jera atas kelakuannya. Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran hewan. Dan kali ini muncul hakim baru yang juga selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Tentu saja banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan tuan hakim. Mereka lalu sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan tuan hakim diberi pelajaran. Esok harinya mereka mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tuan hakim benar-benar keterlaluan. Masa setiap kali kami mengurus perizinan, kami diminta bayaran. Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani," tutur mereka. "Kurang ajar, belum kapok juga rupanya dia," kata Abu Nawas geram. "Dia bukan hakim yang dulu, Abu Nawas. Sekarang hakimnya sudah diganti orang baru," balas mereka. "Oh, baiklah, nanti akan kubalas perbuatannya," tukas Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke rumah tuan hakim dengan membawa 1 kilo gandum. Dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya. Sesampainya di rumah tuan hakim, Abu Nawas disambutnya dengan ramah. "Hei Abu Nawas, silahkan masuk. Ada perlu apa datang kemari?" sapa tuan hakim. "Begini tuan hakim, saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya," ucap Abu Nawas. "Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat," tanya tuan hakim heran. "Iya tuan hakim, tapi biar lebih nyaman," jawab Abu Nawas. "Benar juga katamu Abu Nawas, memang seharusnya begitu. Lalu apa yang kamu bawa itu?" tanya tuan hakim kembali. "Oh, ini sekantong gandum, oleh-oleh buat tuan hakim," balas Abu Nawas. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang. "Mulai besok akan saya berlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu aku bisa mendapatkan banyak keuntungan," pikir tuan hakim penuh gembira. Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu prajurit. Tak menunggu lama, Abu Nawas bergegas pergi menuju ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja.
Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas untukmu Abu Nawas. Saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu. Dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya, termasuk surat perizinan, titah Baginda Raja. Hamba siap Paduka yang mulia. Karena ini adalah tugas penting, saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya, jawab Abu Nawas. Memangnya ada apa Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumah kamu? Tanya Baginda Raja heran. Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka, jawab Abu Nawas. Baiklah, terserah kamu saja Abu Nawas, balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terlihat sangat senang. Akhirnya, aku mendapatkan ide cemerlang untuk membuat kapok Tuan Hakim. Esok harinya, dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah, kata Abu Nawas membuka percakapan. Oh, silahkan, jawab Tuan Hakim sambil melirik kantong yang dibawa Abu Nawas. Kamu mau beli tanah di mana? Tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya. Wah, itu kan lahan luas sekali Abu Nawas, kata Tuan Hakim merasa kagum. Iya Tuan Hakim, makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin, ujar Abu Nawas. Kamu bisa aja Abu Nawas, balas Tuan Hakim tersipu malu. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas lantas pamit pulang. Tidak berapa lama, Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Ternyata isinya gumpalan tanah. Marahlah Tuan Hakim. Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjai aku. Tuan Hakim lalu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. Hei Abu Nawas, keluar kamu, teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas lalu membuka pintu dan pura-pura tersenyum. Ada apa Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang? Tanya Abu Nawas. Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu, bentak Tuan Hakim. Loh, kenapa Tuan marah? Waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih Tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah, ujar Abu Nawas. Tidak bisa, pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanah. Kalau tidak, maka surat perizinannya akan saya sita, kata Tuan Hakim semakin kesal. Hai para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan, Hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat. Mendengar itu, Tuan Hakim langsung gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, datanglah Baginda Raja dan rombongannya. Hei Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya? Mana kejutannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Itu dia kejutannya, jawab Abu Nawas sambil menunjuk Tuan Hakim. Memangnya kenapa dengan dia? Tanya Baginda Raja bertambah heran. Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga. Dia kesini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah kan Paduka, jawab Abu Nawas. Bertambah kagetlah Tuan Hakim. Tubuhnya menjadi gemetaran. Ia tak menyangka
pembelinya adalah Baginda Raja sendiri. Sementara Baginda Raja menjadi sangat murka. Prajurit seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat-beratnya. Abu Nawas tersenyum puas berhasil membuat Tuan Hakim mendapatkan balasannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari seorang darwis sedang akan memasukkan sepotong roti ke mulutnya. Tiba-tiba ia melihat seorang putri bangsawan melintas di hadapannya. Darwis itu sangat terpesona dengan kecantikan sang putri, hingga roti yang ada di genggamannya terjatuh ke tanah. Tingkahnya ini membuat darwis salah tingkah. Ia pun segera berlalu meninggalkan sang putri. Bersamaan dengan itu, ia melihat sang putri justru tersenyum kepadanya. Ternyata sikap sang putri membuat darwis mabuk kepayang. Selama 7 tahun, ia selalu terbayang-bayang dan memimpikan beristrikan sang putri. Saking tergila-gilanya, ia sampai tidur di jalanan bersama anjing-anjing liar. Hal itu ia lakukan agar ketika sang putri melintas di jalan tersebut, ia bisa memandang wajahnya yang cantik jelita. Lama-kelamaan, akhirnya sang putri merasa risih dengan perilaku darwis. Ia merasa terganggu dengan keberadaannya. Sang putri lalu menyuruh para pengawal supaya membunuh darwis tersebut. Maka ditangkaplah darwis itu dan dihadapkan kepada sang putri. "Kau seringkali membuatku terganggu. Kenapa kau lakukan itu?" tanya sang putri. "Karena aku mencintaimu, wahai Tuan Putri," jawab darwis. Sontak sang putri terkejut mendengarnya. "Tak mungkin kita hidup bersama. Ayahku pasti akan membunuhmu," kata sang putri. "Tapi sejak kulihat Tuan Putri, hidup ini tak ada artinya. Biarlah mereka membunuhku," balas darwis. "Kau bodoh. Mana mungkin aku mau menikah denganmu. Aku sama sekali tidak mencintaimu," ujar sang putri. "Baiklah Tuan Putri, tapi sebelumnya jawablah pertanyaanku ini, karena engkaulah yang akan menjadi penyebab kematianku. Mengapa pula dulu kau tersenyum padaku?" tanya sang darwis. "Dasar tolol, waktu itu aku melihat tingkahmu yang bodoh. Aku pun tersenyum karena kasihan, bukan karena apa-apa. Sekarang menghilanglah dari kota ini. Jangan lagi membuatku terganggu. Kalau tidak, aku akan menyuruh para pengawal untuk membunuhmu," ancam sang putri. Dan sejak saat itu, sang darwis langsung meninggalkan kota tersebut. Ternyata selama bertahun-tahun ia telah salah mengartikan atas senyuman sang putri kepadanya. Hikmah dari kisah ini adalah kesalahpahaman mungkin bisa saja terjadi, tapi jangan sampai terburu-buru membenarkan dugaan kita. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas hendak melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Ia pun berpamitan kepada keluarga serta kerabatnya. Dan tak lupa ia juga berpamitan kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk kepada seorang pendeta yang merupakan kawan dekatnya. Singkat cerita, setelah Abu Nawas selesai menunaikan ibadah haji, ia segera pulang ke kampung halaman. Kepulangan Abu Nawas ini disambut sukacita oleh sahabatnya yang merupakan seorang pendeta. "Wahai Abu Nawas, semoga menjadi haji yang mabrur," kata sang pendeta mendoakan. "Terima kasih kawan," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, si pendeta mengajak Abu Nawas jalan-jalan. Saat di tengah perjalanan, terbesit di benaknya untuk mengerjai Abu Nawas. Aduh, Abu Nawas, kakiku tiba-tiba kena kram. Aku tak bisa berjalan," ujar si pendeta berpura-pura. Karena kasihan, Abu Nawas pun menggendongnya dan melanjutkan perjalanan. "Hei Abu Nawas, kamu tahu tidak? Baru kali ini ada pendeta naik haji," celetuk si pendeta.
Mendengar hal itu, Abu Nawas mulai menyadari bahwa dirinya sedang dikerjain. Tapi namanya juga Abu Nawas, ia tak kalah cerdik untuk membalasnya. Ketika mereka berjalan di tepian sungai, Abu Nawas langsung melemparkan si pendeta hingga jatuh ke sungai. Melihat keadaan si pendeta basah kuyup, Abu Nawas berkata kepadanya, "Hai kawan, baru kali ini ada haji membaptis seorang pendeta." Spontan, keduanya pun tertawa bersama-sama. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, pada suatu hari, Abu Nawas hendak melakukan perjalanan pergi ke kampung seberang. Dengan mengendarai keledainya, ia pun memulai perjalanan yang lumayan jauh. Hingga sampailah ia melewati sebuah desa, dan kala itu suara azan duhur berkumandang. Tak ingin meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, Abu Nawas segera mendatangi masjid yang ada di desa tersebut. Setibanya di masjid, Abu Nawas langsung mengambil wudhu dan menunaikan sholat dengan tergesa-gesa. Selanjutnya, ia hanya berdoa dengan bacaan yang pendek. Kemudian, ia pun langsung beranjak untuk melanjutkan perjalanannya. Ternyata, sholat Abu Nawas yang tergesa-gesa ini menarik perhatian seorang ulama yang juga selaku ketua masjid. Sang ulama pun segera menghentikan langkah Abu Nawas yang akan keluar dari masjid. "Wahai Tuan, sholat yang Anda lakukan itu bukan cara yang benar untuk berdoa kepada Tuhan. Anda harus mengulanginya kembali, sholat dan berdoalah dengan benar," tegur ulama tersebut kepada Abu Nawas. Sang ulama mengira kalau Abu Nawas adalah seorang musafir yang tidak tahu tentang ilmu agama. Karena dari penampilan Abu Nawas tak mencerminkan seorang ulama sufi yang menguasai ilmu agama. Oleh sebab itulah ia merasa berkewajiban menegurnya agar Abu Nawas menunaikan sholatnya dengan benar. Sedangkan Abu Nawas sendiri juga berniat balik menegurnya, tapi tentunya dengan cara yang konyol. Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan sang ulama. Ia kembali menunaikan sholat agak lama dan juga membaca doa yang agak panjang. Ketika Abu Nawas telah selesai, ia segera beranjak meninggalkan masjid. Sang ulama kembali menghentikannya sambil berkata, "Sekarang katakan padaku, tidakkah Tuhanmu akan lebih menghargai sholat dan doamu yang kedua ini dibandingkan dengan sholat dan doamu yang pertama, di mana kamu melakukannya dengan tergesa-gesa?" Abu Nawas menjawab, "Tidak juga." Jawaban Abu Nawas membuat sang ulama kaget. "Kenapa bisa begitu?" tanya sang ulama heran. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Meskipun sholat dan doaku yang pertama saya lakukan dengan tergesa-gesa, tetapi setidaknya itu saya lakukan untuk Tuhan. Karena sholat pertama yang saya lakukan meskipun tergesa-gesa, tapi kan tidak meninggalkan syarat sahnya sholat. Sedangkan sholat dan doa kedua saya, itu saya lakukan untuk Anda," jawab Abu Nawas sambil berlalu meninggalkan sang ulama. Seketika sang ulama menjadi malu, karena orang yang ia tegur sepertinya lebih menguasai ilmu agama. Sang ulama hanya melihat seseorang dari penampilannya saja. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang saudagar kaya mempunyai kolam yang airnya sangat dingin. Konon tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Saudagar itu pun membuat sayembara. Siapa yang berani berendam semalam di kolamnya akan diberi hadiah sebanyak 10 dinar. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya, namun tidak ada yang mampu bertahan paling lama sampai jam 12 malam. Pada suatu ketika, ada seorang pengemis mendatangi rumah saudagar itu. "Tuan, berilah hamba sedekah.
ucap si pengemis. Bagaimana kalau kamu mengikuti sayembara saja yang sedang saya adakan? Sahut saudagar kaya. Kalau kamu lolos, kamu bisa pulang membawa uang banyak, yaitu 10 dinar. Yang perlu kamu lakukan hanya berendam di kolamku dari malam sampai pagi. Bila kamu bertahan, berarti kamu menang. Kemudian si pengemis mencelupkan kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam. Air kolam ini dingin sekali, kata si pengemis dalam hati. Baiklah tuan, akan kucoba, jawab si pengemis. Kalau begitu, nanti malam kamu bisa berendam di situ, kata si saudagar. Pada malam harinya, si pengemis datang lagi ke rumah saudagar kaya untuk menerima tantangannya. Sekarang sudah jam 8 malam, silahkan kamu berendam di dalam kolam itu. Tapi kamu tidak boleh keluar sebelum jam 6 pagi, ucap saudagar kaya itu. Masuklah si pengemis ke dalam kolam. Menjelang tengah malam, ia pun mulai merasakan kedinginan sampai tidak tahan lagi dan ingin rasanya keluar. Tetapi karena mengharap hadiah 10 dinar, ditahannya maksud itu sekuat tenaga. Ia kemudian berdoa kepada Allah agar airnya tidak terlalu dingin. Ternyata doanya dikabulkan. Ia tidak merasa kedinginan sama sekali. Kira-kira sekitar jam 2 pagi, anak si pengemis datang menyusul. Ia khawatir jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Namun hatinya sangat gembira ketika melihat bapaknya masih hidup. Kemudian ia pun menyalakan api di tepi kolam dan menunggunya sampai pagi. Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Si pengemis langsung keluar dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk meminta upahnya. Namun saudagar itu menolak membayar. Aku tidak mau membayar karena anakmu membuat api di tepi kolam. Wajar saja bila kamu tidak kedinginan. Si pengemis tidak mau kalah. Panas api itu tidak sampai ke badan saya, tuan. Selain apinya jauh, saya kan berendam di dalam air. Masa iya api bisa masuk ke dalam air? Aku tetap tidak mau membayar upahmu, kata saudagar itu ngotot. Sekarang terserah kamu sajalah, mau melapor atau berkelahi denganku, tantangnya. Dengan perasaan kecewa, pengemis itu pun pulang ke rumah. Sudah kedinginan setengah mati, tapi tidak mendapatkan upahnya. Keesokan harinya, ia pun datang ke istana untuk mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Hakim itu malahan membenarkan sikap saudagar kaya tersebut. Lantas ia berusaha mengadu ke pejabat istana lainnya. Namun ia tetap saja disalahkan juga. Kemana lagi aku mengadukan nasibku ini, kata si pengemis dengan nada putus asa. Terpaksa ia kembali pulang dengan harapan kosong. Di sepanjang perjalanan ia terus menangisi nasibnya. Hei Pak Tua, kenapa kau terlihat murung? Padahal cuacanya sedemikian cerah. Tiba-tiba seseorang menegur si pengemis. Ternyata orang itu adalah Abu Nawas. Memang benar, hamba sedang dirundung malang, tuan, jawab si pengemis. Lantas ia pun menceritakan musibah yang menimpa pada dirinya. Oh, jadi itu penyebabnya, tukas Abu Nawas. Insya Allah, aku dapat membantumu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku. Niscaya kamu menang dengan izin Allah. Terima kasih banyak, tuan. Hanya tuan yang bersedia menolongku, kata si pengemis dengan mata berbinar. Lantas keduanya pun berpisah. Abu Nawas yang rencananya akan pulang ke rumah mengurungkan niatnya. Ia memutuskan untuk datang ke istana menghadap sang raja. Apa kabar hai Abu Nawas? Sapa Baginda begitu melihat kehadiran Abu Nawas. Ada keperluan apa datang kemari? Alhamdulillah, kabar saya baik yang mulia, jawab Abu Nawas. Jika tidak keberatan, Baginda saya undang ke rumah sebab saya punya hajat. Kapan waktunya? Beritahu aku pasti akan datang, sahut Baginda Raja.
Hari Senin jam 7 pagi tuanku, jawab Abu Nawas. Baiklah, nanti hari Senin aku datang ke rumahmu. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas melancarkan misi yang kedua, yaitu mendatangi rumah saudagar yang punya kolam. Setelah itu, Abu Nawas pergi ke rumah hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka, Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu undangan, termasuk Baginda Raja. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas minta izin untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung tinggi-tinggi sebuah periuk besar yang berisi beras pada sebuah pohon. Ia juga menyalakan api di bawahnya. Tunggu punya tunggu, Abu Nawas masih saja di belakang rumah. Maka Baginda pun memanggil Abu Nawas. Hai Abu Nawas, nasinya sudah masak belum? Ia pun menjawab, tunggulah sebentar lagi Baginda. Baginda pun bersabar dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut mereka mulai merasakan keroncongan, menunggu hidangan Abu Nawas yang tak kunjung matang. Hai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar, kata Baginda tak sabar. Sebentar lagi Baginda, sahut Abu Nawas. Baginda mencoba bersabar, ia kemudian duduk kembali. Tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis, tak juga ada hidangan yang keluar. Baginda sudah mulai tak sabar lagi. Ia pun menyusul Abu Nawas di belakang rumahnya, diikuti para tamu-tamu lainnya. Mereka penasaran apa sesungguhnya yang dikerjakan oleh Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. Hai Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu? Tanya Baginda. Hamba sedang menanak nasi Baginda, sebentar lagi juga matang, jawab Abu Nawas. Menanak nasi? Mana periuknya? Tanya Baginda heran. Ada tuanku, jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. Ada, tanya Baginda. Mana? Ia mendongakkan wajahnya ke atas mengikuti telunjuk Abu Nawas. Terlihat di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. Hei Abu Nawas, sudah gilakah kamu? Tanya Baginda Raja. Memasak nasi bukan begitu caranya. Periuk di atas pohon, apinya di bawah. Kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi nasi. Atau jangan-jangan kamu sengaja mau mempermainkan aku lagi ya? Hardik Baginda Raja. Begini Baginda, Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. Ia pun menceritakan seorang pengemis yang telah ditipu saudagar kaya. Si pengemis tidak mendapatkan upah atas tantangan yang berhasil ia lakukan. Tantangan apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Berendam di kolam semalaman Baginda yang mulia, balas Abu Nawas. Tapi sayang, saudagar kaya itu mengingkari janjinya. Alasannya anak si pengemis membuat api yang jaraknya jauh dari pinggir kolam. Apakah masuk akal api itu bisa menghangatkan si pengemis yang sedang berendam di kolam? Tapi saat si pengemis meminta keadilan kepada hakim dan para pejabat istana, mereka malah membenarkan sikap saudagar kaya itu. Sekarang Baginda lihat sendiri, apakah mungkin beras yang ada di periuk atas sana bisa masak menjadi nasi, sedangkan apinya ada di bawah tanah jauh dari periuk? Baginda Raja menjawab, boro-boro bisa menjadi nasi, airnya jadi panas saja tidak mungkin. Nah, itulah maksud perbuatan hamba Paduka yang mulia, ujar Abu Nawas. Hamba hanya meminta keadilan untuk si pengemis itu. Dan mereka yang telah menzalimi si pengemis, semuanya ada di sini, berkumpul bersama Baginda di rumah saya. Saudagar kaya itu wajahnya mendadak menjadi pucat pasi. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas.
Begitu pula dengan hakim dan para pejabat istana. "Sekarang begini saja," kata Baginda Raja. "Saudagar itu harus membayar si pengemis 10 kali lipat, yaitu 100 dirham, dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Sementara hakim dan para pejabat istana yang terlibat masing-masing dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar." Begitulah cara unik Abu Nawas dalam menyelesaikan persoalan. Si pengemis pun berterima kasih kepada Abu Nawas karena ia bukan hanya mendapat 10 dinar, melainkan 100 dinar, 10 kali lipat dari jumlah yang tak ia duga. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, saat sedang suntuk, Abu Nawas menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan keliling kampung. Di sebuah tikungan, ia bertemu seorang pemuda yang kelihatan tidak bahagia. Wajahnya terlihat murung sekali, seolah tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya bahagia. Abu Nawas lalu menghampirinya dan bertanya, "Hai anak muda, kau nampak sangat sedih. Apa yang membuat hatimu gundah?" tanya Abu Nawas. Si pemuda mengangkat tas jeleknya dan berkata, "Aku tidak mempunyai apa-apa di dunia ini. Hanya tas jelek ini yang aku punya." Kasihan sekali, batin Abu Nawas. Ia berpikir bagaimana caranya untuk mengobati kesedihan pemuda itu. Tidak lama, ia menemukan ide. Ia mencoba mengalihkan perhatian si pemuda. "Lihat, ada monyet di sana," teriak Abu Nawas. "Mana?" tanya si pemuda. Saat perhatian si pemuda teralihkan, Abu Nawas langsung merebut tasnya dan membawanya lari. Si pemuda mencoba mengejarnya, tapi Abu Nawas terlalu cepat berlari. Pemuda itu pun menangis sekeras-kerasnya. "Kembalikan padaku tas itu harta milikku satu-satunya," teriaknya sambil menangis. Setelah jaraknya sudah agak jauh, Abu Nawas menaruh tas si pemuda di tengah jalan. Ia pun lalu bersembunyi di semak belukar. Tidak lama kemudian, si pemuda datang dan melihat tasnya. Dengan penuh bahagia, si pemuda segera berlari mengambilnya. "Alhamdulillah, tasku. Aku kira telah kehilangan tas ini," ucapnya sambil tersenyum senang. Abu Nawas pun ikut tersenyum dari balik semak belukar. Akhirnya, ia bisa juga bergembira. Ia tahu caranya bersyukur walaupun hanya punya tas jelek, kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dan menghampiri pemuda tersebut. "Hei, bukankah kamu tadi yang mencuri tasku?" ucap si pemuda penuh emosi. "Sabar dulu wahai pemuda, saya tidak bermaksud mencuri tasmu. Saya hanya ingin mengajarkanmu bersyukur meskipun hanya mempunyai tas jelek," ujar Abu Nawas. "Waktu pertama aku melihatmu, kau tampak sedih karena hanya memiliki tas jelek. Dan sekarang, bukankah kamu bahagia dengan tas jelekmu?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar. Kamu benar sekali. Terima kasih telah mengingatkanku betapa pentingnya rasa bersyukur," balas si pemuda. Keduanya akhirnya terlihat akrab. Abu Nawas lalu mengajaknya jalan-jalan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas selalu menghiburnya dengan cerita-cerita lucu. Sesekali si pemuda tertawa dan terlihat sangat bahagia. Tidak berapa lama, mereka berdua berpapasan dengan rombongan pelayat yang sedang mengiringi jenazah. Terlihat sang istri jenazah berjalan di belakang keranda sambil menangis dan meratapi kepergian suaminya. Samar-samar namun tetap jelas, Abu Nawas dan si pemuda menyimak suara ratapan dari istri jenazah tadi. "Suamiku, kenapa kau pergi begitu cepat? Apa yang akan kau lakukan di tempat sempit itu? Tempat yang bahkan selembar tikar pun tidak ada di sana," kata istri jenazah itu meratap. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak perkataan istri jenazah itu
lantas melempar pandangan kepada si pemuda yang berjalan bersamanya. "Kejar dan cegat mereka. Apa kau tak dengar? Mereka akan berkunjung ke rumahmu," ujar Abu Nawas sambil bercanda. "Kurang ajar kau, Abu Nawas," sahut si pemuda sambil tertawa. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.